Kemudian saya hormati juga Pak Riki yang juga bersama saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua para peserta webinar Postpreneur ke-78 ini. Rekan-rekan sekalian, tema kali ini kita angkat terkait dengan security cyber ya, cyber security tentang perilaku bagaimana kita untuk bisa aman dalam menggunakan digitalisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, tema ini cukup menarik karena isu-isu saat ini memang banyak tebaran APK palsu ya Mas Wirawan ya, kemudian betul. banyak bobol-bobol dan sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi care bagi kita semua untuk peduli dengan security cyber, termasuk cara kita memperilaku gadget kita atau website yang kita pakai atau kita link-link kita buka internet itu menjadi penting supaya keamanan data di kita itu menjadi lebih baik lagi. Rekan-rekan sekalian, PT Pos Indonesia sangat berbangga dan berterima kasih kepada Mas Wirawan bisa hadir walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau. Nanti beliau ada rapat lagi di jam 10.50 ke atas rapat. Saya bilang minta setengah jam saja untuk bisa mengisi di acara kita ini. Pak Riki bisa putar profil company. Ya, halo, sorry. Suara saya jelas, Pak John? Jelas, nah ini sudah jelas. Oke. Bisa diputar Pak Riki, company profile kita. Kegiatan webinar ini merupakan kerjasama antara Pos Indonesia dan Main Agent dari PT IAK. Dan tentunya kita untuk memberi akses informasi atau literasi bisnis apapun ya untuk pada para pelaku usaha. Silakan Pak Riki. Bentar, Pak. Atau karena keterbatasan waktu juga Pak Riki, kita langsung aja ke Mas Wirawan aja ya. Pak Riki. Baik, berikut saya akan company profile PT Pos Indonesia. Sepertinya putus-putus Pak Riki. Pak Riki, putus-putus Pak Riki. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center.
Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Oke, baik. Pak John, Pak Riki, suaranya terputus. ya sudah jelas. Udah jelas. Oke, siap. Oke, makasih. Hari ini tamunya luar biasa kayaknya Pak John, Benar. Pak Wirawan. Oke, Beliau siang Pak Wirawan. tetangga saya juga. Oh gitu. Yang Pak Riki, salam kenal Pak Riki. Salam kenal Pak Wir. Oke, bentar Pak Wir, kita spotlight Pak Wirawan. Oke, apa kabar Pak Wirawan? Baik, baik. Apa kabar semuanya teman-teman? Makasih Baik. banyak Pak, sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Iya. Karena beliau Karena terbatas Pak Riki waktunya. Betul. Era sekarang ini memang kemarin saya baru terima Pak
tiba-tiba nomor tidak dikenal kirim telegram katanya undangan, tapi nggak ada kata-katanya. Pas saya lihat file yang dikirimnya undangannya itu APK, Pak. Oke, Wah, Pak Riki. ngeri-ngeri sedap sekarang ini, Pak Wir. Tips dan Betul, triknya betul. gimana nih, Pak, untuk mengatasi maraknya eh, apa phishing ya, ini namanya apa nih, Pak? Phishing ya, betul. Phishing ya. Itu filenya kita baca di berita ada orang bisa kebobolan sampai miliaran katanya rekeningnya Pak John. Benar, Pak Riki. Ya. Waduh. Ini Betul, harus betul. hati-hati, ini harus memperhatikan keterangan Pak Wirawan ilmunya nih Pak John. Baik. Oke, Oke, mungkin Pak Riki, tanpa sepertinya suara kamu tanpa terputus. tanpa membuang waktu, Pak Wir, kami persilakan. Mungkin sedikit informasi Pak Wir bahwa teman-teman peserta Zoom ini kita mute supaya nanti nggak muncul suara-suara sumbang Pak Wir. Nanti kalau mau interaksi bisa lewat kolom chat Pak. Baik. Oke, Oke. silakan Pak Wir. Baik. Terima kasih. Saya langsung aja ya share screen ya, izin. Oke, silakan Mas Silakan, Pak. Wirawan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini sesuai yang sudah disampaikan oleh moderator. Jadi ini tentang cyber security, bagaimana kita membangun kebiasaan, kepedulian terhadap cyber security, dan ada sedikit tips and trick. Saya kira teman-teman juga mungkin sudah tahu, tapi hal ini perlu mungkin kita refresh kembali. Dan ini satu topik yang menurut saya menarik karena use case-nya banyak dan kita mengalami semuanya gitu. Dan ibaratnya kita itu melawan seperti hanya kayak pandemi gitu ya. Waktu COVID kemarin semua orang nggak ada kecuali semuanya harus diisolasi. Ini kayak serangan virus juga ya, serangan cyber ini juga kita mesti sama-sama bergerak untuk menangkalnya. Karena kalau enggak salah satu kita kena bisa menginfeksi yang lain gitu. Jadi kira-kira ilustrasinya, analoginya mirip dengan virus ya COVID kemarin ya. Dan ini perlu kesadaran, kepedulian kolektif semuanya. Karena salah satu kena bisa merembet kemana-mana. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tentang Askrindo sedikit, cuma 30 detik. Jadi post cukup bagus sekali saya lihat. Ini Askrindo, tentang Askrindo itu apa sih? Suaranya, Mas. Suaranya. Wirawan, suaranya. Gimana? Suaranya nggak ada kedengaran. Oh, nggak kedengeran ya? Oke, diulangi lagi, Mas. Sorry. Tapi ini cuma sedikit aja, ada teksnya ya. Oke. Oke, simpelnya Askrindo ini adalah perusahaan asuransi dan penjaminan yang bagian dari IFG, Indonesia Financial Group. Baik, sekilas saja tentang Askrindo, saya langsung masuk ke yang tadi baru diceritakan Pak Riki atau juga Mas Joni ya, dimana kita terima beberapa pesan dari WhatsApp ataupun Telegram yang misalnya use case-nya bisa macam-macam, resi pengiriman, bisa juga undangan pernikahan, bisa juga mungkin informasi yang sifatnya membuat kita khawatir gitu. Nah, ini memang tujuan para attacker ataupun
fraudster ini ya membuat orang untuk mengikuti pola pikir yang mereka inginkan gitu. Nah ini contohnya yang paling kanan kalau kita lihat itu ada apa namanya, misalnya perubahan tarif layanan. Nah ini saya lihat juga di Pos Indonesia juga dipakai gitu ya. Kalau kita lihat lebih detail sebenarnya dari sini informasinya pun kita sebenarnya udah ragu gitu kalau kita lihat fontnya berbeda, kemudian nomornya seperti ditempel. Kalau kita lihat baca sedikit, ini juga kantor pusat Jakarta Selatan, ini agak-agak aneh gitu ya. Maksudnya kita patut curiga terhadap hal-hal yang sifatnya datang dari orang tidak dikenal, kemudian dia memberikan bukti gitu ya. Nah ini yang sifatnya kita nggak mau rugi pasti, dan kita dijebak dalam situasi itu sehingga kita mengikuti saran mereka untuk misalnya mengisi data-data diri kita yang sebenarnya ini adalah pancingan dari phishing ya istilahnya. Phishing ini adalah plesetan dari phishing memancing, tetapi ini memancing data-data pribadi ataupun data-data penting kita, nomor rekening, PIN dan sebagainya, OTP dan sebagainya. Jadi caranya macam-macam, tapi ini satu hal yang menurut saya sudah jamak terjadi gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat use case yang lain. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya ini ya. Bentar. Nggak kedengaran suaranya, Mas? Di settingan Zoom, Mas. Hmm. Nah, Oke, sorry, mungkin nggak kedengaran suaranya ya, tapi ada teksnya tadi ya. ada. Oke, intinya sebenarnya ada 2 video yang nanti bisa kita di internet juga banyak. Yang pertama ini yang kadang-kadang orang nggak dikenal itu akan call kita pakai video call. Nah ini teman-teman sekalian kan sudah apa yang mengikuti juga perkembangan teknologinya saat ini, ada namanya artificial intelligence, ada namanya machine learning yang mereka tuh bisa membuat mengedit suatu video yang sebenarnya bukan video asli gitu, kemudian tokoh orangnya itu diganti dengan foto yang kita capture gitu. Yang video yang kanan tadi itu ceritanya seperti itu, sehingga video call yang pada saat kita angkat itu ada wajah kita itu sama dia di capture aja, screen capture itu menjadi foto kita, dan itu kemudian melalui teknologi artificial intelligence dibuat video tipuan yang tujuannya untuk meminta apa namanya kiriman uang ke orang tuanya gitu. Nah ini salah satu contoh yang sekarang juga sudah banyak terjadi dan mungkin sekali terjadi di dunia nyata gitu. Nah di sini yang kedua ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa ada apa ya sebentar ya.
Oke, sorry agak ada technical issue. Yang video yang pertama yang cowok ini sebenarnya menggambarkan bahwa kalau kita menerima paket dari Mas Yurawan Nge-freeze ya, terputus Pak? suaranya. Nge-freeze ya? Mas Yurawan. Oh, Pak Wirnya terputus, Pak John. oh, masih join lagi nggak beliau? Oh, bentar. Oke, rekan-rekan, tadi itu disampaikan tentang file-file yang dikirim melalui media sosial, melalui WhatsApp maupun Telegram maupun media sosial lainnya. Oke, lanjut Mas Gurawan. Sorry, yang pertama, video yang pertama ini tentang alamat yang digunakan orang untuk menipu kita. Jadi hati-hati, biasakan kalau kita menerima kiriman paket atau ada label alamat, ada nama, alamat, nomor telepon, itu harus kita hancurkan. Harus kita rusak supaya orang yang nemu potongan label alamat itu tidak bisa memanfaatkan data-data yang ada di tempat kita gitu ya. Nah, jadi yang terjadi tadi sebenarnya adalah ilustrasi dari ancaman di dunia cyber. Nah, ancaman ini belum jadi serangan, tapi ini adalah ancaman yang harus kita waspadai. Nah, secara umum sebenarnya ada dua macam. Itu yang sifatnya disebutnya adalah malware. Malware itu adalah malicious ware. Ware ini sebenarnya diambil dari potongan kata-kata software gitu atau aplikasi. Malicious ware adalah aplikasi yang jahat. Aplikasi yang jahat ini ditujukan untuk menyusup atau juga mengganggu atau merusak sistem komputer. Nah, sistem komputer ini bisa berupa handphone. Seperti kita ketahui, handphone sekarang kan juga sudah sangat pandai, seperti halnya komputer mobile gitu. Jadi malware ini tujuannya adalah aplikasi yang untuk merusak dari sistem, mencuri data dan sebagainya. Nah, contohnya apa? Virus, kemudian spyware. Spyware ini aplikasi jahat atau virus yang mengamati apa yang kita ketik itu. Boleh jadi pada saat kita ketik itu mengetikkan username, password, itu bisa dia tangkap. Kemudian kalau adware ini advertising, dia bisa mengirim mengganggu iklan yang mengganggu kita. Kalau ransomware ini mungkin teman-teman juga sudah aware juga bahwa ada virus yang menyerangnya itu dengan cara mengenkripsi data kita. Data kita dienkripsi, kemudian dia minta bayaran untuk membuka enkripsi itu. Dienkripsi artinya data kita diacak. Dari komputer itu semuanya menjadi nggak bisa kita akses. Nah, untuk membuka aksesnya mereka meminta uang. Jadi ini minta ransom gitu. Nah, itu malware. Kemudian ada social engineering. Tadi ilustrasi tadi itu adalah video dan juga screen capture handphone itu sebenarnya adalah kombinasi antara social engineering dan malware. Jadi social engineering itu adalah manipulasi yang dimanfaatkan kesalahan manusia. Dalam hal ini orang lagi terburu-buru, orang nggak aware, orang overexcited karena dapat hadiah, tiba-tiba dapat undian gitu. Atau yang menyedihkan, berita kecelakaan, berita kesedihan yang lain yang harus dioperasi dan orang panik gitu. Jadi
dibuat situasi di mana informasi yang disampaikan itu membuat orang jadi panik. Disitulah orang lengah, dan kalau dia lengah dia akan salah memutuskan sesuatu. Salahnya itu apa? Membagi informasi yang sifatnya kredensial, penting, rahasia, atau bahkan mentransfer uang gitu. Nah ini itu kombinasi antara social engineering, jadi soceng atau biasanya disebut soceng, dan juga malware juga. Jadi contohnya misalnya tadi ada undangan pernikahan atau resi kiriman paket, atau juga misalnya informasi daftar tilang lah misalnya begitu, yang kemudian kita klik di situ malware-nya berjalan. Nah pada saat malware berjalan itu maka tadi programnya menyusup, kemudian mengganggu bahkan merusak tadi. Kalau di dalam handphone kita itu ada aplikasi internet banking, mobile banking, atau juga misalnya aplikasi yang menghandle e-money gitu, mereka transfer semuanya karena dia bisa kuasai, dia bisa baca SMS, bisa baca WhatsApp, bisa baca pesan yang masuk, notification, yang kemudian di situ dia respon, pihak bank ataupun pihak provider layanan keuangan nggak tahu kalau itu yang mengoperate adalah si malware ini gitu. Nah, jadi dengan adanya serangan-serangan itu kita mesti punya pertahanan. Nah, pertahanan kita seperti apa nih caranya supaya kita tidak masuk kepada jebakan cyber security threat tadi, ancaman tadi. Nah, saya membuat ilustrasi bentar. Teman-teman tahu nggak ini gambar apa ya? Ini sebenarnya adalah potongan gambar yang mungkin teman-teman ada yang tahu atau familiar. Kalau saya kasih clue yang lain, saya kira gambar ini cukup familiar ya. Ini ada Taj Mahal, betul sekali, ada di India, dan di sebelah atas kiri ini adalah sebenarnya benteng yang ada di dekat Taj Mahal ini. Jadi ini ceritanya adalah benteng Agra, atau biasa disebut juga benteng merah, yang dimana kalau kita lihat peta India, Agra itu ada di sebelah selatan New Delhi gitu ya. Nah, apa analogi yang saya mau ambil sebenarnya dengan adanya ancaman tadi, kita mesti buat benteng pertahanan. Nah, benteng pertahanan mesti kuat. Nah, mesti kuatnya seperti apa? Kita lihat contoh Agra Fort ini atau benteng Agra ini, bagaimana dia mendesain bangunannya supaya aman. Nah, Agra ini dikelilingi oleh parit atau kanal, di mana kanal ini konon katanya pada saat itu isinya adalah buaya gitu. Setelah ini ada tembok besar, setelah tembok besar sampingnya ini ada pohon-pohon yang isinya adalah singa, harimau, dan sebagainya. Jadi untuk masuk ke tembok terluar dari benteng ini, orang mesti melalui, kalau nggak lewat gerbangnya, orang mesti melalui sungai tadi. Jadi intinya ada benteng yang sebenarnya berlapis gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak lewat sini, ketemu buaya, ketemu singa, dia lewat depan sini. Kalau lewat gerbang depan ini, di berhasil masuk, kemudian masuk gerbang berikutnya itu kalau kita lihat dari sini ini menanjak. Oh ya, Agra ini dibangun sekitar tahun 1500 Masehi, di mana pada saat itu belum ada mobil, belum ada tank gitu ya. Yang ada alat perang pada saat itu gajah gitu ya. Ini sengaja dibuat dia itu menanjak dan berbelok. Nah, kalau menanjak dan berbelok itu kecepatannya menjadi menurun, dan daya hantam kalau dia bawa melalui gajah gitu, bawa kayu yang besar gitu,
untuk membuka gerbangnya ini jadi lambat gitu. Nah, maksud saya ilustrasi ini menggambarkan bahwa kita perlu punya pertahanan yang kuat. Pertahanan yang kuat itu ya berlapis-lapis itu gitu. Nah, bagaimana pertahanan yang kuat terhadap cyber security attack untuk kita pribadi? Nah, kita bayangkan tadi ilustrasi benteng Agra tadi ya. Itu keamanannya berlapis. Nah, kenapa berlapis? Karena koneksi internet, koneksi dari handphone ke mobile banking atau dari komputer ke server itu bisa diintercept. Diintercept artinya diintip di jalan. Karena apa? Karena itu adalah public network yang sifatnya semua orang bisa mengakses. Gitu. Nah, jadi itu bisa diintip orang. Gitu. Lalu ternyata password itu bisa ditebak. Nah, oleh karena itu kita perlu melapisi keamanan kita nggak hanya dengan password. Nah, kemudian yang perlu disadari kita rasanya mungkin dulu berpikir, saya siapa sih? Saya mungkin nggak cocok sebagai objek yang diserang gitu. Tapi ternyata nggak cuman public figure, nggak cuman artis, nggak cuman pejabat negara, tapi orang-orang biasa seperti kita ini bisa menjadi sasaran serangan tadi gitu. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga, kita perlu mempersiapkan diri dan membangun budaya sadar keamanan cyber gitu. Nah, jadi karena kita menjadi objek serangan, maka kita perlu mengamankan diri gitu. Nah, bagaimana kita mengamankan diri? Itu dimulai dari perilaku dan kebiasaan. Nah, kalau kita pahami bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan gitu ya. Kalau kebiasaan ini diterapkan terus akan menjadi perilaku dan akhirnya menjadi budaya. Nah, memang tidak mudah, tetapi kita mesti mencocokkan cara kita bertransaksi hari ini sesuai dengan media atau sarana yang kita gunakan. Kalau dulu kita transaksi jual beli mungkin ketemu orang langsung di warung, barang diterima, uang diberikan. Saat ini transaksi sifatnya udah virtual. Uangnya ditransfer, barangnya dikirim. Nah, iya kalau dikirim, kalau enggak gitu ya. Nah, bagaimana kita mengamankan itu kita mesti punya resep perilaku dan kebiasaan yang membantu kita untuk aware atau juga sadar akan keamanan informasi. Kemudian selain itu setelah perilaku kita punya pengaman yang lain, password. Nah, password ini juga salah satu lapis keamanan. Tetapi jangan dikira kalau sudah punya password itu menjadi aman gitu ya. Nah, mungkin juga kita perlu punya authentication multifaktor. Nah, multifactor authentication ini selain password adalah gitu yang mesti kita pakai, misalkan token atau PIN gitu ya, supaya kita bisa lebih aman. Nah, kemudian bisa tadi kita enkripsi, kalau sebelum kita kirim, data itu kita acak, sehingga pada saat orang tadi bisa intercept, dia nggak bisa baca. Ingat dulu mungkin zaman kecil dulu kita ikut pramuka, ada sandi rumput, kita tulis di kertas, kalau orang yang nggak tahu tentang Morse, nggak tahu sandi rumput, mereka nggak bisa baca. Tapi tujuan orang yang tahu bagaimana membacanya itu dia bisa baca, itu dienkripsi. Kemudian ada juga virtual private network. Nah ini adalah beberapa perilaku atau kebiasaan yang bisa membantu kita mengakses internet secara sehat. Nggak banyak ini 10, tapi sebenarnya intinya adalah kalau kita berada di dunia maya, nomor satu ini sangat penting. Jadi kita itu mesti skeptis, kita mesti curiga, kita mesti berhati-hati dan nggak mudah percaya. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya itu mungkin sangat menggoda gitu ya, diskon,
kemudian hadiah, kemudian mungkin juga lotre gitu ya, yang sifatnya itu menguntungkan kita. Nah, kita itu mesti hati-hati pada saat kita menemukan informasi seperti itu. Kita mesti cross check gitu. Nah, ini akhirnya tadi kalau pertama respon kita bisa melibatkan emosi gitu. Nah, kita biasakan mencerna kembali. Kita gunakan akal sehat. Apakah benar wajar nggak sih ya tiba-tiba di siang hari bolong dapat hadiah 40 juta gitu. Padahal saya nggak pernah ikut lomba, undian, dan sebagainya. Nah, itu juga akal sehat kita ini mesti yang mengerem tadi emosi tadi. Nah, ini dengan akal sehat juga kita menghindari website yang memang meragukan, yang berbahaya gitu ya. Jadi ya kita akses website yang resmi, yang memang itu asli gitu ya. Terus kemudian kita peka terhadap user interface, user experience dari website yang kita akses. Misalnya tadi kalau kita balik ke yang tadi, hurufnya nggak meyakinkan, logonya juga kayak asal tempel. Kok ini kita punya sensing gitu terhadap sesuatu yang hadiah Shopee Pay misalnya. Ini kok kayak tempel-tempelan websitenya Shopee yang asli nggak seperti itu, misalnya begitu ya. Terus kemudian ini mesti kita aware hal itu. Nah, akal sehat mengalahkan emosional tadi. Nah, ini ada SSL certificate itu secure HTTPD. Jadi secure HTTP maksud saya. Nah, ini biasanya kalau kita browser itu ada lambangnya di ada gemboknya gitu. Nah, ini depannya adalah HTTPS. Ini secure. Nah, kalau HTTP saja, seperti tadi saya sampaikan, kalau si Helen ini ngirim email atau ngirim pesan, itu passwordnya itu akan bisa diintercept oleh orang lain. Dia akan melihat tuh passwordnya itu ABC 123. Tapi kalau si Carol ini dia pakai HTTPS, pada saat dia ngirim ini, password ABC 123 itu nggak akan kebaca karena tadi diacak. Nah, untuk website atau portal yang untuk transaksi finansial itu biasanya HTTPS ini menjadi standar protokol yang digunakan. Jadi kalau kita mengakses suatu portal atau website yang dia nggak HTTPS, kita mesti aware hal itu. Karena pertukaran data antara komputer kita ke website itu nggak dienkripsi. Jadi bisa diintercept tadi. Kembali lagi. Nah, kalau kita dapat informasi yang wow gitu, kita mesti juga coba kita Google search. Kita googling lah. Benar nggak sih misalnya BPJS Kesehatan ini mengubah tarif menjadi free untuk orang yang usianya 60 tahun misalnya begitu, di atas 60 tahun. Kalau kita dapat informasi itu gitu ya. Benar nggak sih misalnya tadi contohnya BNI itu memberikan opsi bahwa kita bisa transfer gratis ke bank lain dengan membayar 150.000 di depan gitu misalnya. Nah, ini kita konfirmasi, kita lakukan riset kecil-kecilan untuk sesuatu yang too good to be true, yang kayaknya menguntungkan kita tapi ini jebakan gitu. Nah, selanjutnya juga kita mesti menggunakan aplikasi yang memang resmi. Kita download kalau dari Android kita pakai Play Store, kalau di Apple mungkin App Store gitu. Jangan menginstal aplikasi yang datangnya dari tempat yang kita nggak tahu kebenarannya gitu ya. Dikirimin APK kayak tadi, ini jadi masalah. Nah, selain itu kita perlu mengupdate aplikasi kita secara rutin. Nah, nomor 8 ini juga jangan mudah tergiur untuk sesuatu yang instan. Instan itu cepat dapat duit, cepat kaya, cepat jadi orang yang beruntung gitu.
Nah, karena kita tahu semuanya bahwa kalau kita mau kaya, kita mesti berusaha gitu ya. Keberuntungan itu hanya berpihak ke seseorang yang memang nggak bisa ditentukan gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang instan itu mesti kita aware lah, hati-hati gitu. Cepat dapat uang, oh ini jangan-jangan kali pertama transaksinya sukses, kali kedua sukses, begitu kita transfer yang lebih gede, ternyata hilang uangnya kayak gitu ya. Sesuatu yang instan itu membawa resiko yang besar, kita mesti aware terhadap hal itu. Lalu ya lakukan backup data secara berkala. Yang di handphone kita ada catatan-catatan yang penting, itu perlu kita backup di tempat yang lain. Backupnya jangan di handphone juga, kalau handphonenya hilang semuanya gitu. Mungkin di backup di email, atau di backup di komputer, atau di backup di cloud misalnya gitu ya. Nah, jadi intinya 10 ini yang terakhir itu adalah kita perlu jeda sejenak, kemudian kita berpikir, akal sehat kita gunakan, kita konfirmasi, nyari di informasi di Google tentang sesuatu yang perlu kita konfirmasi gitu ya. Baru kemudian action, kita mau ngapain, oh kita tolak atau kita lanjutkan kalau memang ini valid. Jadi intinya sebenarnya ada hal-hal ini yang membuat kita lebih apa ya, mungkin untuk terhindar dari cyber security threat tadi, ancaman-ancaman tadi. Nah, balik ke password nih. Password itu kadang-kadang ada ditempel di komputer atau disimpan di suatu catatan yang ada di handphone. Kalau handphonenya dikuasai orang lain, passwordnya bisa dibaca. Nah, jadi password itu ada studi di mana password yang umum itu bisa ditebak orang. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat password kita ada di antara tabel-tabel ini gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada passwordnya adalah password, ada QWERTY. Ini yang paling populer rankingnya di ranking ya. Dari kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai tahun 2019 di sebelah kanan ini, angka 1 sampai 6 itu paling populer. Kemudian password juga cukup populer gitu ya. Nah, kadang-kadang ini meskipun referensinya bukan hanya di Indonesia, tapi most likely menurut saya di Indonesia pun juga sama gitu. Menggunakan password yang mudah diingat. Nah, mudah diingat termasuk mudah diingat oleh orang lain gitu ya. Nah, karena password ini sesuatu yang harus unik dan hanya kita yang tahu, itu yang paling aman. Nah, ini mengenai password lagi. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, password yang 4 karakter dan hanya angka, atau kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, simbol, itu dengan mudah ditebak. Instan. Instan itu artinya seketika kita bisa tahu. Kok bisa tahu? Ya memang ada tools untuk menebak password. Namanya brute force. Jadi kalau tadi kita lihat ini nggak cuma selesai di 20 terbesar, tapi ada ribuan password yang itu dicoba dimasukkan oleh tools tadi, sehingga password kita mudah sekali ditebak. Sampai 7 karakter itu masih bisa instan kalau dia number atau hanya angka. Hanya huruf gitu. Huruf kecil gitu ya. Nah, itu akan butuh waktu lebih lama lagi kalau kombinasinya lebih banyak dan jumlah karakternya lebih banyak. Nah, jadi tapi semakin banyak karakternya, kita semakin susah untuk mengingat gitu ya. Nah, tip password yang aman ya minimal 8 karakter. Minimal 8 karakter, itu kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Simbol itu bisa tanda seru, sama dengan, tanda tanya, minus, dan sebagainya.
kita perlu hindari kata-kata yang umum. Contohnya apa? Password, kata-kata yang umum lagi, aman, atau yang mudah ditebak orang. Terus kemudian kita juga bisa manfaatkan mnemonic device atau jembatan keledai. Misalnya gini, saya punya untuk password saya, misalkan saya kuliah di ITB jurusan elektro, gitu ya. Saya berarti SK kuliah di ITB, D-nya nggak saya pakai, itu berarti I-nya saya ambil, jadi SKI JE elektro gitu ya. Itu 5 karakter, tetapi itu bukan kata yang umum, tetapi singkatan dari apa namanya tadi, jembatan keledai tadi. Bisa kita tambahkan misalnya tahun 1999 misalnya, atau 2000 angkanya gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh kita menghafal password dengan mudah tanpa orang lain itu bisa mudah untuk menebak. Nah, pakai asosiasi tadi. Kita asosiasikan dengan suatu kalimat yang menunjukkan diri kita yang orang lain nggak tahu. Tapi kita singkat, kita potong-potong, kemudian kita kombinasi menggunakan huruf besar, huruf kecil. Nah, itu salah satu contoh untuk kita membuat password yang aman, tetapi mudah kita ingat. Nah, kemudian jangan berbagi password. Nah, passwordnya bisa kita bagi biasanya ke apa ya, orang terdekat kita, bisa ke anak atau ke istri, suami, mungkin teman kerja di kantor gitu. Nah, tapi ini sesuatu yang harusnya kita hindari karena boleh jadi password yang kita pakai untuk absen itu sama dengan password yang kita pakai untuk transaksi di bank gitu ya. Nah, itu jangan gunakan password yang sama. Itu juga ada rumusnya untuk setiap apa namanya kebutuhan passwordnya sebisa mungkin beda. Nah, kalau passwordnya jadi banyak gimana caranya? Ya, kita manfaatkan ada tools namanya password manager. Kita cukup menghafal satu password, password yang lainnya dia disimpan di password manager itu. Ini banyak di Google juga ada, yang free juga banyak. Kita bisa manfaatkan itu sehingga kita cukup menghafal password utamanya saja, password yang lain-lainnya itu disimpan di password manager. Ini ada cara kita menghafal password dengan mudah gitu. Nah, kemudian handphone, apa yang perlu kita amankan nih? Handphone tuh harus kita kunci ya, password-passwordnya untuk membuka handphonenya atau mengakses aplikasi tertentu. Atau kita bisa juga selain password itu juga bisa menggunakan biometrik sidik jari ataupun wajah gitu ya. Nah, password lebih aman dibandingkan PIN. PIN lebih aman dibandingkan pattern. Jadi kadang-kadang ada yang pattern itu paling nggak aman, paling mudah dilihat dan dicontoh gitu ya. PIN lebih sulit, tapi karena PIN-nya juga biasanya cuma 4 karakter atau 6 karakter juga bisa diintip orang pada saat kita masukkan. Kalau password bisa kombinasi huruf angka. Nah, jadi gunakan password, hindari pattern lock atau PIN gitu ya. Lalu kita perlu juga aktifkan Find My Device. Ini aplikasi standar di Google ada, di Apple juga ada. Kalau handphone kita ketinggalan atau jatuh, kita bisa tracking handphone posisi kita ada di mana gitu. Nah, ini install dari aplikasi dari sumber terpercaya yang tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang penting juga bagaimana kita memanage akses aplikasi atau permission dari aplikasi terhadap handphone kita. Biasanya kan ada kalau kita install aplikasi itu dia minta permission. Permissionnya apa? Mengakses local file, mengakses foto atau kamera gitu ya, bisa jadi mengakses mikrofon gitu. Nah, untuk sesuatu yang relevan kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada aplikasi
untuk belajar matematika gitu ya, tapi dia mengakses apa namanya galeri kita. Ini kan sesuatu yang nggak relevan gitu. Aplikasi untuk menghitung kurs, tapi kok dia mengakses galeri, kok dia mengakses mikrofon gitu. Nah, boleh jadi yang kayak gitu kita blok. Nah, kita mesti aware terhadap hal itu. Jadi mengakses kontak gitu. Nah, yang terjadi kalau aplikasi itu bisa mengakses kontak, phonebook yang di handphone kita bisa dia copy, dia bisa share kemana-mana gitu. Nah, ini mesti hati-hati, kita mesti memeriksa lah akses permission dari setiap aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini contohnya autentikasi multifaktor ini yang tadi saya sebutin, bahwa multifaktor itu artinya faktornya nggak cuma satu. Faktornya apa aja? Ada 3. Jadi what you know, sesuatu yang Anda ketahui itu username, password. What you have, sesuatu yang kita pegang, kita kuasai, SMS, WA, atau mungkin dulu ada token bank itu yang segitiga itu kita masukkan OTP gitu. Sama what you are. What you are ini adalah autentikasi diri kita sendiri itu siapa. Biasanya biometrik, pakai sidik jari, retina, atau wajah. Nah, jadi biasanya password itu, kalau password bisa kita pinjamkan, passwordnya kita bisa kasih tahu teman kita, tapi kemudian ada lapis kedua, autentikasi kedua, yang dikirim melalui SMS. Nah, SMS ini kan handphonenya ada di kita, atau dikirim lewat WhatsApp yang handphonenya kita pegang. Kan handphone nggak kita pinjamin teman. Passwordnya dia tahu, tapi tokennya atau SMS-nya dia perlu dapat dari kita. Ini mengamankan. Nah, faktor yang ketiga ya mau nggak mau ini nggak bisa diganti nih. Kalau token SMS bisa kasih tahu, oh masukin OTP-nya angkanya segini, kita bisa kasih tahu. Tapi kalau what you are itu sidik jari itu ya kita mesti hadir gitu. Kita mesti apa namanya di-scan juga retinanya gitu. Nah, biasanya two factor authentication atau biasanya disebut 2FA ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang penting yang terkait dengan transaksi keuangan. Jadi kalau kita di Postpay itu kan ada orang punya login dan password, tapi pada saat ngirim uang atau bayar tagihan listrik itu harus dimasukkan PIN transaksi. Itu adalah second factor authentication. Boleh jadi orang handphonenya dipinjam tapi dia bisa buka aplikasi Postpay tapi nggak tahu PIN-nya kan gitu. Second factor authentication-nya adalah itu. Nah, pada saat tadi kita mengklik APK bodong tadi, cara itulah yang mereka lakukan untuk menangkap apa namanya SMS, menangkap WA untuk melakukan transaksi keuangan di aplikasi keuangan yang ada di handphone kita. Nah, demikian juga aplikasi WhatsApp, aplikasi komunikasi ya, Telegram, itu kita buat juga second factor authentication-nya. Jadi selain nomor handphone, ada juga satu hal PIN yang perlu kita set. Nah, ini teman-teman sekalian mesti aktifkan hal ini supaya kalau nomor kita dibajak, itu orang install WhatsApp-nya bisa, nomornya bisa dibajak, tapi PIN-nya kalau dia nggak tahu, dia nggak bisa akuisisi WhatsApp kita. Nah, ini salah satu yang harus kita amankan gitu ya. Nah, itu cukup banyak hal-hal yang menurut saya perlu kita terapkan. Nggak perlu semuanya sekaligus, tapi bertahap. Tapi paling nggak kita punya mindset untuk sesuatu yang harus kita aware atau kita mesti berhati-hati gitu ya. Jadi hal-hal itu membantu kita untuk terhindar dari tadi serangan cyber tadi atau yang paling banyak dari social engineering. Nah, jadi kalau kita terima informasi yang
seolah-olah kayak bombastis gitu karena kita pengen berbagi kebahagiaan, kita kirim ke orang lain, belum tentu itu sesuatu informasi yang benar, malah boleh jadi kita merisikokan kolega kita, teman kita untuk mendapatkan serangan yang sama gitu. Nah, jadi kita mesti menyaring sebelum kita sharing gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang ada info-info yang apalagi mendekati event-event politik, mungkin nanti ada WhatsApp yang ngirim informasi yang sifatnya itu nggak benar atau hoax yang kemudian karena kita merasa itu sesuatu yang valid, kita share, menimbulkan kegaduhan, kepanikan yang seharusnya bisa kita filter. Buat kita udah kita stop aja. Caranya gimana ya? Kita verifikasi beritanya benar nggak? Ada nggak di Google gitu? Ada nggak ini di informasi resmi dari institusi yang relevan gitu ya. Jadi kita saring dulu sebelum kita sharing, sebelum kita berbagi ke kolega kita. Lalu kalau kita terima sesuatu yang kayaknya itu menguntungkan, kita mesti jeda sejenak, kita berpikir baru kita action. Actionnya itu ya udah kita drop aja, atau kalau itu benar ya kita teruskan. Nah, saya kira itu mari kita bersama menciptakan lingkungan internet yang sehat dan higienis di dunia cyber ini, sehingga paling enggak dimulai dari diri kita, lingkungan terdekat kita, keluarga kita bisa terhindar dari cyber security attack gitu ya. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak John. Benar sekali. Ilmu yang sangat penting buat kita semua ini. Benar. Pak Wir, tadi ada yang nanya Pak Wir, kalau misalkan selain APK, kira-kira file apa yang berbahaya Pak, yang biasa di-share Pak? Baik. Selain jadi gini, APK itu aplikasi gitu ya. Nah, kalau aplikasi ini yang paling bahaya karena kalau dia ternyata tadi merusak, mencuri data, membuat handphone kita lemot, atau kemudian yang berbahaya lagi, dia memanfaatkan aplikasi yang lainnya untuk transaksi keuangan sehingga menguras rekening kita. Itu APK yang paling berbahaya. Nah, kadang-kadang ada juga APK ini tinggal di rename menjadi PDF. Waktu itu sempat ada juga. Nah, itu kita juga mesti aware lah. Yang pertama sebenarnya adalah kalau yang pengirim pesannya itu kita nggak kenal, kita mesti aware, mesti hati-hati. Apapun itu beritanya, mesti kita cross check. Tapi kalau pengirimnya kita kenal, belum tentu juga itu benar karena boleh jadi handphonenya udah dikuasai gitu kan. Makanya hal itu, kehati-hatian itu perlu. Nah, tadi pertanyaan APK yang paling bahaya, kemudian yang banyak digunakan juga PDF, tapi itu sebenarnya di dalamnya adalah APK. Cara membedakannya gimana? Kalau APK logo ikonnya berbeda sebenarnya. Nah, kalau PDF logonya juga beda. Mesti kita aware hal itu gitu. Kemudian nggak menutup kemungkinan nanti berkembang lagi, bukan hanya PDF, mungkin diganti menjadi XLS atau apapun gitu ya. Karena si penipu udah tahu nih kalau APK kayaknya orang sudah tahu nih, dia akan mengganti yang lain gitu. Nah, balik ke tadi, rumusnya adalah kalau yang dikenal kita mesti aware, kalau beritanya bombastis kita mesti hati-hati. Dan itu kita menangkal social engineering. Itu sih. Betul, Mas Irawan. Sekarang ini cukup banyak banget terkait dengan sasar aplikasi APK, bahkan nama APK itu diganti dengan PDF, huruf besar, huruf kecil semua, itu berkarakter juga, bahkan sekarang sudah ada namanya view. Tolong di view gitu, padahal itu aplikasinya download gitu. Namanya view, tolong di view. Gitu. Tolong pasti. Nah, jadi begini, sebenarnya begini ya, kalau yang tadi ya, view tadi,
Sebenarnya kalau APK itu kita download, nggak kita install, itu nggak masalah, nggak akan membahayakan. Yang berbahaya manakala kita install gitu. Ya, ya. Nah, tapi kan biasanya itu urutan tuh, view dulu, kemudian download, install gitu ya. Nah, makanya kalau yang tadi yang saya sebut, saya capture yang BNI itu view itu. Nah, view itu boleh jadi itu bukan download, tapi dia akan mengajak komunikasi. Ngajak komunikasi tadi, seolah-olah dia dari BNI yang valid, kemudian dia akan menggali informasi nomor rekening, OTP, dan sebagainya kayak gitu. Nah, caranya bisa, journey-nya bisa lain-lain gitu, tetapi kita mesti aware hal itu gitu. Oke. Mas, kalau seandainya nih ada pertanyaan juga ya, apabila itu sudah terjadi ya, kita melakukan aktivitas, kita sudah kena jadi korban, dan kita baru ngeh setelah korban itu, apa yang kita lakukan? Apa mungkin polisi, Baik, atau apa gitu ya, atau matikan begini. handphone, matikan jaringan, misalnya. Ya, betul. Jadi kalau kita tidak sengaja terinstall, kemudian kita baru sadar itu sudah terinstall, yang pertama ya matiin jaringan. Saya setuju itu, dimatikan jaringannya. Intinya semua akses itu perlu jaringan gitu. Nah, jadi jaringan kita matiin, kita ini tergantung. Jadi kita sadar itu seberapa lama setelah menginstall. Kalau kita baru menginstall kemudian kita sadar, itu kemungkinan besar kita masih bisa menyelamatkan data kita gitu ya. Tapi kalau kita sadarnya itu sudah beberapa waktu, mungkin aplikasi itu sudah bekerja. Tetapi tadi cepat kita sadar itu segera kita matikan link internet, kita periksa aja apa-apa saja data yang mungkin bisa kita selamatkan. Maksudnya kita selamatkan itu bisa kita copy ke komputer atau misalnya kita catat gitu. Setelah itu ya handphonenya kita reset factory default. Nah, kita install lagi dari awal, itu bisa aman. Kalau lapor dan sebagainya itu boleh, tapi yang tadi itu kita lakukan dulu. Karena kalau tadi nggak kita lakukan, si aplikasi tadi itu bekerja, dan boleh jadi pada saat kita lapor ke banknya atau ke polisi, si aplikasi, si malware tadi udah bertransaksi lebih dulu gitu. Nah, jadi sebaiknya memang kita mitigasinya seperti itu. Dan kalau misalnya di satu WA group ada yang ngirim yang kita curiga itu adalah virus, lebih baik admin grupnya mendelete pesan itu, kemudian dikeluarkan dari member grup gitu, supaya nggak kita sanitasi lah, kita lokalisir begitu. Nah, itu cara-cara kalau kita memang secara nggak sengaja itu kena serangan gitu. Nah, itu harus sampai factory risk, Pak Wir. Tidak bisa hanya uninstall APK yang terpasang. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh si APK tadi, dia install apa aja gitu. Jadi paling aman ya kita factory default reset, baru kita install ulang. Jadi boleh jadi memang kalau kita cuma download aja nggak apa-apa, nggak perlu uninstall, nggak perlu factory default, karena ada action berikutnya setelah mendownload itu menginstall. Nah, jadi selama belum terinstall kita delete aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu ya udah kita lupa lah udah diklik atau belum gitu ya. Sebaiknya paling aman ya kita lakukan hal yang tadi sampai ke factory reset gitu. Dan sebaiknya tadi kita biasakan membackup data kita, baik itu misalkan foto atau apa ke cloud atau apa, sehingga kalau kita factory default reset pun kita masih punya datanya di backup kita gitu. Nah, Pak Wir ada yang nanya juga, kalau pakai WiFi umum itu apakah aman atau tidak, Pak, terkait m-banking? Kalau di tempat publik saya nggak menyarankan untuk menggunakan akses aplikasi finansial, karena kita
nggak tahu itu apakah valid WiFi atau enggak, karena bisa aja kan saya bikin akses point, saya kasih nama misalnya alun-alun Bandung, misalnya kalau saya di Bandung gitu ya, Pemda gitu kan. Nggak ada yang bisa verify itu, dan kita pikir tuh aman-aman aja, padahal dia tadi bisa intercept. Dia udah pasang apa namanya tools untuk menganalisa paket yang kita kirim dari handphone kita. Itu ditangkap. Jadi ya kalau untuk transaksi keuangan dan sebagainya kita pakai mobile data kita sendiri aja. Termasuk hal ini juga misalkan di tempat umum tuh, di hotel dan sebagainya, untuk purba jaga ya, lebih baik kita batasi lah. Kalaupun kita harus lakukan saat itu juga, mungkin kita keluar dulu, atau kalau sinyalnya nggak bagus kita keluar dulu, cari sinyal yang bagus, kita akses. Tapi kalau bisa kita tunda, ya udah kita tunda dulu sampai kita bisa dapat sinyal yang bagus untuk melakukan transaksi. Karena kita nggak bisa menjamin di public space semuanya aman. Iya, betul. Betul, Mas Jangan Wirawan. jangan jadi fakir WiFi ya, Pak. Betul, betul. Apalagi kalau transaksi Oke, keuangan ya mantap. kita sebaiknya itulah berhati-hati. Mas, ini juga ada yang bertanya terkait dengan misalkan kalau dikirim melalui WA atau Telegram yang tidak kita kenal, itu pasti kita hati-hati ya. Tetapi yang mengirim WA dan Telegram itu adalah teman kita yang dia sudah kena hack gitu, yang sudah kena hacker ya gitu. Dan itu mengirim kepada kita seolah-olah dia yang mengirim gitu ya. Itu kita tadi step-step yang 10 langkah itu masih tetap berlaku ya. Betul, karena tadi kita perhatikan informasi yang dikirim tadi itu sebenarnya kita lakukan Google search benar apa enggak gitu ya. Kemudian kita sensing juga bahwa oh ini websitenya kalau Bank Mandiri nggak kayak gini deh gitu kan, kita bisa rasa juga gitu ya. Atau misalnya informasinya ini suratnya ini bukan kop suratnya Bank BCA gitu misalnya. Kita kan bisa lihat juga hal itu ya. Artinya kalau kayak gitu biasanya si hacker itu sudah mengkondisikan mungkin teman kita itu nggak bisa dihubungi gitu. Nah, jadi yang hal itu, oh iya ya, misalkan berita kecelakaan meninggal terhadap saudara kita gitu ya. Nah, saudara kita nggak bisa dihubungi, kita panik gitu. Nah, mereka biasanya udah hubungi, misalnya dia ngaku-ngaku, oh saya dari operator telco Indosat misalnya, nomornya dia. Ini lagi ada upgrade paket Anda, tolong matikan setengah jam misalnya. Supaya nanti Anda dapat free upgrade paket menjadi 90 giga misalnya begitu ya. Nah, dimatiin sama dia setengah jam. Nah, pada saat itu ada komplotan itu yang menghubungi keluarga dia yang menyatakan bahwa dia sedang tertimpa musibah dan harus dioperasi dan sebagainya, harus kirim uangnya sekarang. Apalagi misalnya si orang itu mungkin di media sosialnya itu pasang-pasang foto dan sebagainya, itu bisa diedit fotonya lagi di rumah sakit, bikin kayak gitu. Nah, jadi membuat meyakinkan. Nah, kalau untuk hal yang kayak gitu, itu memang obatnya adalah ya kita jangan men-share data pribadi kita, foto dan data-data lain itu di media sosial karena bisa dimanfaatkan. Kita mesti berhati-hati lah gitu. Kalau kita share pun ke teman-teman yang memang komunitas kita sendiri gitu. Jadi nggak untuk publik. Terus kemudian dengan tadi yang AI tadi bisa aja kan videonya bohong. Bahkan suara bisa ditiru kan. Suara kita direkam, ditiru, kemudian kita pakai voice call ke keluarga kita, ngomong, suaranya kita yakin benar itu suara saudara kita. Nah, bagaimana kita bisa mengamankan itu? Kita janjian sama keluarga. Oke, kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita punya passcode lah. Misalnya, kita bilang nama kucing kita siapa.
sepakatlah namanya misalnya kucingnya Blacky gitu ya. Nah, pada saat kita terima telepon yang palsu tadi, ini Dinda ya misalnya namanya gitu. Iya benar, suaranya mirip banget gitu. Dinda, nama kucing kita siapa? Nah, dia nggak tahu kan gitu. Meskipun suaranya bisa dimiripkan, tapi dia nggak punya passcode-nya itu. Benar, Nah, benar. itu kayak second factor authentication bahwa, oh kita mengidentifikasi otentik nggak orang yang ngomong sama kita gitu. Benar, benar, benar. Karena bukan hanya suara aja, video pun sekarang sudah bisa Iya. dibuat semirip mungkin dengan teknologi AI. Jadi kita punya janjian di keluarga terdekat kita punya passcode yang kita sepakati. Kalau nanti ada orang yang niru-niru atau seolah-olah itu menjadi keluarga kita tinggal cross check aja, passcode-nya apa gitu. Nah, itu juga bisa untuk mengamankan itu. Iya, betul. Jadi perilaku itu, kehati-hatian itu berawal dari pribadi kita, keluarga kita, teman kita. Karena sepanjang kita lengah itu bisa bocor di kita dan di keluarga kita gitu. Mas Betul. masih bisa tetap ini nggak mau rapat atau bagaimana, Mas? Sorry, aku kayaknya mesti leave sekarang, Mas. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi membawa manfaat untuk kita, dan yang penting kesadaran ini harus kita bangun secara kolektif karena para penyerang itu bekerja sama. Kalau kita nggak bekerja sama, ya Betul, betul. kita menghadapi sendiri-sendiri gitu, itu berbahaya. Makanya saya sangat mengapresiasi teman-teman di Pos Indonesia ini untuk membuat suatu community untuk membahas hal-hal yang sifatnya mengingatkan, membangun kesadaran bersama, sehingga menghindarkan teman-teman kita, keluarga kita dari ancaman cyber ini. Saya kira gitu, Mas. Oke, Mas bisa materi bisa di-share ya ke saya, teman-teman. Oke, nanti saya share ya. Saya Oke. share. Baik. Makasih banyak, Mas, Mungkin atas saya paparannya izin, luar biasa. ya. Mas Terima kasih, Wirawan, Pak Wirawan. luar biasa. Oke. Dan next time kita ngobrol lagi untuk tema-tema selanjutnya. Kantor kita Baik, bersebelah. baik. Baik, ya. Makasih, Pak Makasih semuanya. Makasih, Mas Selamat Wirawan. siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi leave. wabarakatuh. Ini ilmu yang sangat luar biasa, Pak John. Benar, Pak Riki. Dan teman-teman, nanti materi kita akan share setelah beliau mengirim ke saya. Nah, perilaku untuk aware terhadap digital ini, apalagi keamanan, itu sangat penting. Tadi ada 10 langkah, Pak Riki, disebutkan 10 langkah. Dan tentunya kita bisa, saya ada capture ini 10 langkah. Pertama, kita harus skeptis dulu kalau ada orang ngirim apapun, kita harus skeptis karena kita mesti curiga dulu gitu ya. Kemudian kita gunakan akal sehat, hindari website yang meragukan, kemudian kita peka terhadap UI dan UX ya. Kemudian kita juga gunakan, kita lihat websitenya ada HTTPS, nggak ada S-nya nggak. Tadi kalau tidak ada S, password yang kita masuk tuh terbaca gitu. Mesti ada HTTPS, kalau S itu security-nya tinggi. Kemudian manfaatkan Google Search, kalau ada informasi apapun, Google Search terhadap informasi itu, jangan-jangan memang lagi ada tren ya, tren untuk nge-hack dan membuat APK palsu. Kemudian download aplikasi dari situs resmi, Google Play Store, jangan dari yang lain. Kemudian update aplikasi secara rutin di aplikasi kita, jangan mudah tergiur untuk sesuatu yang instan. Yang instan itu mudah misalnya mengiming-iming, kemudian dan sebagainya, berbatas waktu, kalau nggak store hari ini akan hilang, kita hati-hati. Lakukan backup data secara berkala, kemudian yang terakhir, pause, pikirkan, kita hentikan dulu kalau kita menerima kiriman informasi, tenang dulu, kita pikirkan, baru kita lakukan aksi selanjutnya. Dan terkait dengan password, kita harus rutin tuh cara berganti berkala, kita gunakan multifaktor ya, untuk keamanan handphone kita, autentikasi tambahan, multifaktor, dan sebagainya. Saya rasa itu, Pak Riki, tema hari ini cukup bagus, dan mohon maaf pada rekan-rekan karena kita tidak open mic, dan beliau ada kegiatan lanjutan, memang terbatas ya, dan informasi ini, tema ini cukup, ya minimal memberi informasi kita aware,
agar kehati-hatian kita terhadap penggunaan aplikasi baik itu di handphone maupun di laptop. Oke, Pak Riki, ada yang ingin dipaparkan lagi dari Pak Riki? Mungkin untuk saat ini dari kami nggak melanjutkan untuk pemaparan, Pak, tapi sedikit informasi aja sekilas buat teman-teman peserta yang saat ini membutuhkan layanan keagenan pos gitu ya, informasi mengenai franchise agen pos, ini bisa kontak ke kami, ke IAK atau ke nomor saya. Jadi kami memberikan peluang kesempatan buat teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar PT Pos, membuka usaha untuk mendapatkan double cuan, gitu ya, membuka agen pos, jadi selayaknya kantor pos cabang. Nanti untuk informasinya bisa WA ke saya. Mungkin itu Pak John. Oh, oke, Pak Riki. Terima kasih banyak, Pak Riki. Rekan-rekan sekalian, webinar untuk hari Kamis depan itu tentang ekspor ya, tanggal 3 Agustus. Ekspor itu mudah, bisnis ekspor itu mudah untuk seri kedua. Itu silakan nanti tetap stay, informasi link Zoom-nya ada di grup WA. Bagi teman-teman yang masih belum masuk ke grup, silakan WA saya 0819 334 20.000. Nanti saya akan masukkan ke grup WA. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan sertifikat itu silakan WA saya, depan nama lengkapnya. Dan free. Kita bukan free Pak, nanti takut aja bilang berbayar dan sebagainya, itu repot nantinya. Nanti dibuat video saya dan video chatting dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan ikut terus webinar di selanjutnya di bulan Agustus. Banyak tema-tema yang menarik yang kita akan persiapkan buat para member di grup dan juga kita publish di media sosial. Siapapun bisa bergabung. Kegiatan webinar ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu, setiap pekan. Kita adakan setiap Kamis. Kalau Kamisnya libur, kita akan maju hari Rabu atau hari mundur ke hari Jumat dan sebagainya. Kita menghadirkan para narasumber yang kompeten dan temanya beragam. Ya, hari ini tentang security digital, kemudian besok ekspor, kemudian besok lagi tentang sumber daya manusia, besok lagi tentang layanan keuangan, tentang insurance, kemudian banyak-banyak lagi Pak Riki. Dan tetap stay, kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dari pagi tadi sampai saat ini. Dan yang ingin membuka layanan agen pos, karena kita membuka peluang usaha juga buat para pelaku usaha untuk berwirausaha membuka layanan kemitraan agen pos, silakan menghubungi ke Pak Riki. Tadi WA-nya sudah disampaikan di chat room, karena saat ini peluang usaha kurir itu cukup tinggi dengan maraknya bisnis online. Nah, kita juga dapat cuan di situ, dapat kata Pak Riki, jual produknya dapat, kemudian juga dari sisi imbal jasa dari agen posnya cukup menarik. Saya rasa itu Pak Riki. Terima kasih banyak buat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih semua. Kita berjumpa lagi minggu depan.